Cangkang kapsul merupakan bagian luar kapsul yang berfungsi sebagai pelindung zat aktif, memudahkan penelanan, serta mengontrol pelepasan obat di dalam tubuh. Komposisi utama cangkang meliputi gelatin, plasticizer, air, dan bahan tambahan lain seperti pengawet atau pewarna. Yang pertama adalah gelatin. Gelatin merupakan protein hasil hidrolisis kolagen yang biasanya berasal dari tulang atau kulit hewan, seperti sapi atau babi. Gelatin memiliki sifat bentuk gel dan film yang kuat, sehingga sangat cocok digunakan sebagai bahan utama cangkang kapsul. Fungsi gelatin sendiri yang pertama membentuk struktur kapsul, yang kedua memberi kekuatan mekanik, yang ketiga mudah larut dalam cairan tubuh sehingga memudahkan pelepasan obat. Pada kapsul keras, kandungan gelatin biasanya sekitar 85-90% dari komposisi cangkang. Yang kedua adalah plasticizer. Plasticizer adalah bahan yang ditambahkan untuk meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas kapsul. Tanpa plasticizer, gelatin akan jadi terlalu keras dan mudah retak. Contoh plasticizer yang pertama gliserol atau gliserin, yang kedua sorbitol, dan yang ketiga propilen glikol. Pada kapsul lunak, plasticizer digunakan dalam jumlah lebih tinggi dibanding kapsul keras. Komponen yang ketiga, air. Air berfungsi untuk menjaga keseimbangan, kelembapan, dan struktur gelatin. Kadar air pada kapsul keras sekitar 12-16%, sedangkan pada kapsul lunak sekitar 6-10%. Jika kadar air terlalu rendah, kapsul akan mudah rapuh, tapi jika terlalu tinggi kadar airnya, kapsul akan menjadi lembek dan lengket. Komponen yang terakhir yaitu bahan tambahan. Beberapa bahan tambahan yang sering digunakan. Yang pertama, bahan pengawet, contohnya metilparaben dan propilparaben, di mana berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Bahan yang kedua, pewarna, berfungsi untuk mengidentifikasi produk. Bahan yang ketiga, opacifier, contohnya titanium dioksida, di mana berfungsi untuk melindungi obat dari cahaya. Kita masuk ke formulasi pengisi kapsul. Formulasi pengisi kapsul adalah campuran zat aktif dan eksipien yang dimasukkan dalam kapsul. Komponen utama formulasi pengisi meliputi yang pertama zat aktif. Nah, zat aktif merupakan bahan obat yang memberikan efek terapi. Contohnya zat aktif yang pertama amoxicillin, yang kedua paracetamol, dan yang ketiga itu omeprazol. Yang kedua, bahan pengisi atau diluen atau filler. Bahan pengisi digunakan untuk menambah volume sediaan agar kapsul dapat terisi penuh. Contohnya laktosa, yang kedua mikrokristalin selulosa atau MCC, yang ketiga dikalsium fosfat. Yang ketiga, bahan pengalir atau glidan. Bahan pengalir berfungsi untuk meningkatkan sifat alir serbuk agar proses pengisian kapsul lebih mudah dan merata. Contoh bahan pengalir yang pertama talc, yang kedua silika koloid, bahan yang keempat itu pelicin atau lubrikan, di mana pelicin ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antar partikel saat proses produksi. Contoh dari bahan pelicin yang pertama magnesium stearat, yang kedua asam stearat. Bahan yang kelima yaitu penghancur atau disintegran. Bahan penghancur berfungsi untuk mempercepat pecahnya kapsul di saluran cerna. Contoh bahan penghancur yang pertama sodium starch glycolate, yang kedua cross-carmelosa sodium. Dengan karakteristiknya yaitu yang pertama cangkang lebih fleksibel, yang kedua mengandung plasticizer lebih tinggi, yang ketiga kapsul terbentuk dan terisi dalam satu proses. Isi dari kapsul lunak biasanya berupa yang pertama larutan berminyak, contohnya minyak ikan, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang kedua berisi suspensi, yaitu partikel padat yang didispersikan dalam minyak. Yang ketiga semi-solid, di mana berisi pasta atau massa setengah padat. Keuntungan kapsul lunak yang pertama menutupi bau dan rasa obat, yang kedua meningkatkan biofabilitas obat lipofilik, dan yang ketiga lebih mudah ditelan. Kita masuk ke kapsul keras atau haragelatin kapsul. Jadi kapsul keras terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama body atau badan kapsul, yang kedua cup atau tutup kapsul. Kapsul keras biasanya digunakan untuk bahan padat. Dengan metode pengisian yang pertama dry filling, bentuk bahan yang dapat diisi yang pertama serbuk, yaitu campuran bahan obat dan eksipien dalam bentuk powder. Yang kedua,
Granul, yaitu serbuk yang diproses menjadi butiran untuk memperbaiki sifat alir. Yang ketiga, pellet, yaitu partikel kecil berbentuk bulat yang sering digunakan untuk sistem pelepasan terkendali. Dan yang keempat adalah mini tablet, yaitu tablet kecil yang dimasukkan ke dalam kapsul. Keuntungan dari kapsul keras yang pertama, proses pembuatan relatif sederhana. Yang kedua, Keuntungan dari kapsul keras yang pertama, proses pembuatan relatif sederhana. Yang kedua, menampung berbagai bentuk kapsul. Keuntungan dari kapsul keras yang pertama, proses pembuatan relatif sederhana. Keuntungan dari kapsul keras yang pertama, proses pembuatan relatif sederhana. Yang kedua, dapat menampung berbagai bentuk bahan. Dan yang ketiga, mudah dimodifikasi untuk sistem pelepasan obat. Teknologi pembuatan kapsul. Yang pertama, mesin pengisi kapsul semi-otomatis. Pada mesin ini, sebagian proses masih dilakukan secara manual. Dengan tahapan yang pertama, pemisahan kapsul, yang kedua pengisian bahan, dan yang ketiga penutupan kapsul. Biasanya digunakan untuk skala kecil atau laboratorium. Yang kedua, mesin pengisi kapsul otomatis. Di sini, semua proses dilakukan oleh mesin secara otomatis. Dengan tahapan yang pertama, orientasi kapsul, yang kedua pemisahan cup dan body, yang ketiga pengisian bahan, yang keempat penutupan kapsul, dan yang kelima pengeluaran kapsul jadi. Pada mesin otomatis, mampu menghasilkan ribuan kapsul per jam. Yang ketiga, rotary die process. Di sini dikhususkan untuk kapsul lunak. Rotary die process merupakan teknologi paling umum untuk pembuatan kapsul lunak. Dengan tahapan proses yang pertama, gelatin cair dibuat menjadi 2 lembar pita gelatin. Yang kedua, larutan dipompa di antara 2 pita tersebut. Yang ketiga, mesin rotari membentuk kapsul dan menyegelnya secara bersamaan. Dan yang keempat, kapsul kemudian dikeringkan. Kita masuk ke masalah stabilitas, di mana interaksi antara isi kapsul dan cangkang dapat menyebabkan beberapa masalah stabilitas. Yang pertama, migrasi air. Air dapat berpindah dari cangkang ke isi atau isi ke cangkang. Akibatnya, yang pertama, kapsul menjadi rapuh, yang kedua, kapsul menjadi lembek. Masalah yang kedua yaitu pelunakan cangkang. Hal ini disebabkan oleh bahan pengisi yang bersifat higroskopis atau mengandung pelarut tertentu. Masalah yang ketiga, cross-linking gelatin. Hal ini terjadi reaksi kimia yang menyebabkan gelatin menjadi lebih keras dan sulit larut. Akibatnya, waktu hancur menjadi lebih lama. Yang kedua, hasil uji disolusi tidak memenuhi standar. Kita masuk ke evaluasi mutu kapsul. Evaluasi mutu dilakukan untuk memastikan kapsul memenuhi standar farmakope. Yang pertama, uji keseragaman bobot. Menilai apakah setiap kapsul memiliki berat yang seragam. Yang kedua, uji keseragaman kandungan. Di sini, memastikan setiap kapsul mengandung jumlah zat aktif yang sama. Uji yang ketiga, uji waktu hancur. Di sini kapsul dipecah dalam cairan tertentu. Yang ketiga, uji waktu hancur. Di sini kita mengukur waktu yang dibutuhkan kapsul untuk pecah dalam cairan tertentu. Standarnya kapsul hancur dalam kurang dari 30 menit. Yang keempat, uji disolusi. Di sini kita menilai kecepatan dan jumlah obat yang larut dalam medium disolusi. Yang kelima, kita menguji kadar air. Di sini kita mengukur kadar air dalam kapsul untuk memastikan stabilitas produk. Kemudian ada uji stabilitas, dilakukan untuk mengetahui ketahanan kapsul dalam penyimpanan.